Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 11, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ketika tiba waktunya untuk bersyukur, jangan tahan doa syukur Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Secukupnya saja. Kisah inspiratif, seorang perempuan yang menyiapkan makanan selama musim panen untuk para pekerja pertanian yang lapar, akan mengamati mereka saat menghabiskan setiap makanan yang disajikan di meja makan. Kemudian ia akan berkata, "Bagus, saya menyiapkan jumlah yang cukup." Banyak di antara kita bergumul untuk merasakan hal serupa mengenai sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Saat selesai makan atau saat berada di akhir bulan, apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah telah mencukupkan kebutuhan kita? Ketika kita berdoa, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Matius 6 ayat 11. Berapa banyak yang kita harapkan akan disediakan Allah, sebanyak yang kita inginkan, atau sebanyak yang kita perlukan? Para ahli kesehatan mengatakan bahwa kunci untuk nutrisi yang baik adalah makan sampai kita merasa kenyang, bukan sampai kita kekenyangan. Dalam setiap bidang kehidupan, ada perbedaan antara lapar yang sebenarnya dan nafsu tamak. Kerap kali, kita menginginkan sedikit lebih lagi. Dalam ajaran Yesus mengenai berdoa, Dia berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, 'Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?'" Matius 6 ayat 8 dan ayat 31. Ketika Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, mungkin kita harus melihat pemeliharaannya melalui perspektif baru dan bertekad untuk mengucap syukur dengan berkata, "Bapa, Engkau memberikan jumlah yang cukup bagiku." Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Percayalah kepada Tuhan, maka solusi dapat datang seiring berjalannya waktu. Beberapa saat sebelum saya dipanggil sebagai pembesar umum, saya menghadapi tantangan ekonomi pribadi yang bertahan selama beberapa tahun. Itu bukan terjadi karena kesalahan atau maksud buruk siapapun, hanyalah salah satu hal yang kadang-kadang datang dalam kehidupan kita. Itu pasang surut dalam keseriusan dan urgensinya, tetapi tidak pernah hilang secara tuntas. Kadang-kadang tantangan ini mengancam kesejahteraan keluarga saya, dan saya pikir kami dapat menghadapi kehancuran finansial. Saya berdoa memohon suatu campur tangan ajaib untuk membebaskan kami. Meskipun saya mengucapkan doa beberapa kali dengan penuh ketulusan dan keinginan terdalam, pada akhirnya akhirnya saya belajar untuk berdoa selayaknya juru selamat lakukan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Saya mengupayakan bantuan Tuhan dengan setiap langkah kecil sepanjang jalan menuju resolusi akhir. Ada kalanya saya telah menghabiskan semua sumber saya, ketika tidak ada tempat atau siapapun untuk berpaling pada saat itu, ketika tidak ada insan manusia lain yang dapat saya hubungi untuk membantu menanggung beban saya. Tanpa ada jalan lain, lebih dari sekali saya terjatuh di hadapan Bapa Surgawi. Saya memohon dengan berurai air mata untuk bantuannya. Carilah pertolongan Tuhan dalam melayani sesama. Nah, ingat bahwa kita hendaknya tidak saja melihat ke dalam ketika kita mencari jatah harian dari roti ilahi. Jika kita ingin menjadi lebih seperti Sang Guru, Dia yang datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Kita akan mencari bantuannya agar dapat melayani sesama kita hari demi hari. Presiden Thomas S. Monson menjalani asas ini lebih baik daripada siapapun yang saya kenal. Di dalam hatinya senantiasa ada sebuah doa agar Allah akan mengungkapkan kebutuhan dan sarana baginya untuk membantu mereka di sekitarnya hari atau saat kapanpun. Satu contoh dari masanya sebagai uskup mengilustrasikan fakta bahwa kadang-kadang bahkan sedikit upaya dapat, dengan kerjanya Roh, menghasilkan buah yang luar biasa. Saya mengutip dari biografi Heidi Swinton mengenai Presiden Monson, "To the rescue," untuk menyelamatkan. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam Saudara Rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih,
Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.